Kalau ada orang berbuat dosa, dia tadinya baik, lalu dia buat dosa. Sama syaitan dibuat supaya dosa itu tidak cukup di situ. Terus aja digerogoti sampai dia mengulanginya. Sekali zina, kamu sudah kotor, kamu sudah najis, sudah nggak diterima tobatmu. Supaya dia buat lagi. Makin banyak dia buat dosa, maka seperti iblis tadi, makin jauh dari rahmat Allah. Orang kalau sakit, ditusuk duri, tugasnya berhenti. Jangan tambah ditancap tuh duri. Orang buat dosa begitu, kena duri nih, makin ditekan sama dia, ya makin sakit lah. Cabut duri itu. Ada bekasnya, tapi sembuh. Kan gitu. Maka harus difahami bahasanya teman-teman. Kalau ada di antara kita tidak faham bahasa-bahasa seperti ini, lalu bahasa apa lagi yang akan disampaikan? Kalau peringatan Allah melalui lisan seseorang sampai pada kita dan kita sadar, itu positif. Kalau enggak, datang cobaan lebih berat loh. Kalau kita mau buat dosa, ada orang mau berzina, tiba-tiba pasangannya telepon, peringatan dari Allah datang, muncul rasa takut, dimatikan sama dia handphonenya. Tetap dia mau buat. Peringatan lebih besar lagi, Allah buat, tetangganya lewat, lihat dia, ada saja jalan, supaya dia berhenti sebenarnya. Enggak, makin saja. Masuk hotel, dilihat oleh orang, ada yang kenal, oh bapak ini ya, shh, diam. Ya. Kasih duit, jangan bicara ya. Lo kok aneh ini lo? Lo peringatan Allah datang tidak berhenti. Aneh betul. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan bermain di zona-zona yang berbahaya, apalagi ada ancaman Allah. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat selalu ulang-ulangin doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati itu dalam ketaatanmu, ya, di atas agamamu. Maka karena seringnya diucapkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda begitu luar biasa mengucapkan kalimat ini gitu? Karena anda sudah diampuni dosa anda yang lalu, yang akan datang. Anda siapa? Seorang Nabi. Kok baca doa ini gitu loh? Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, siapa yang bisa mendapatkan jaminan kalau dia bisa tidak berubah sementara hatinya berada di antara jari-jari Allah, ya Allah bisa ubah keadaannya. Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya tenggelam di depan matanya, lalu dia mengatakan, anakku naik. Allah ceritakan dalam surah Nuh, naik ke kapal ini supaya kau selamat. Enggak ayahku, saya akan selamatkan diriku ke atas gunung. Enggak bisa, siksaannya Allah sudah depan mata, kau mau selamat kemana? Enggak mau dengar anaknya. Akhirnya Allah mengatakan, maka terhalangilah di antara keduanya dengan ombak dan tenggelamlah anaknya. Nabi Nuh alaihissalam niatnya baik. Ya Allah, anak itu bagian dari keluargaku dan janjimu benar, artinya pasti akan dihukum gitu. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam masih berharap anaknya dikembalikan oleh Allah SWT. Maka Allah mengatakan, sudah bukan anakmu lagi hai Nuh, perbuatan dia peringatan sampai ratusan tahun kau dakwahi dia. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya 950 tahun dan itu satu generasi. Ratusan tahun kau nasihati dia tidak mau dengar, maka sudah selesai, bukan keluargamu. Dan hati-hati hai Nuh, kata Allah, inni u'iduka an takuna minal jahilin, karena aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang bodoh hai Nuh. Jangan kau nggak paham ini, anakmu itu nggak ada andilmu loh di situ. Spermamu aku yang ciptakan, bentuk anak itu aku yang ciptakan, jumlah helai rambutnya aku yang tentukan, warna kulitnya, matanya, segala macam, bukan kamu. Kamu nggak punya apa-apa di situ loh. Jangan kau bodoh nih, jangan kau bantah keputusanku. Dikatakan dalam sebuah riwayat, Nabi Nuh alaihissalam tidak berani angkat kepalanya ke langit 40 tahun gara-gara kalimat itu. Jangan sampai dikira orang bodoh. Kalau berdoa tunduk kepada Allah, nggak berani angkat kepala ke langit. Begitu orang-orang soleh teman-teman sekalian. Bukan malah orang sengaja nantang terus dari maksiat ke maksiat. Allah berikan kita kejenuhan, Allah berikan kita penyesalan, Allah berikan kita rasa takut, sumpah, supaya berhenti. Bukan tambah jerumuskan diri, ribut rumah tangga, malah ke diskotik, malah maksiat, malah berzina. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Kenapa ini teman-teman? Kenapa nggak kembali kepada jalan Allah? Wudu, taubat, sujud, nangis kepada Allah. Umur kita terbatas. Nyesal loh nanti ini. Bapak Ibu sekalian hati-hati, nyesal di akhirat. Ingat kata-kata saya ini. Kapan Bapak Ibu tidak maksimalkan umurnya dengan ketaatan, menyesal. Berharap nanti kembali dari dunia ke dunia, berharap sujud sekali saja. Sujud sekali baru meninggal, karena butuhnya dengan setengah pahala. Ngapain disia-siakan waktu? Sujud, sholat, ibadah. Gak ada waktu lagi. Yang lalu-lalu berlalu sudahlah salah. Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan Bapak Ibu hari ini datang di majelis ini. Saya pun digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini, untuk menjadi peringatan buat kita. Saya nggak pernah susun kata-kata ini loh. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Beruntunglah orang yang tersentuh hatinya mengambil sebagai pelajaran. Jangan bodoh ini teman-teman sekalian. Maaf, saya tidak singgung siapapun, karena banyak orang yang bodoh dalam keadaan dia. Sampai peringatan diengahkan. Sudahlah. Ini sudahlah, kecelakaan loh ini. Kehancuran teman-teman. Jangan. Oh iya, ini peringatan. Jadi pelajaran. Gitu loh. Jadi kalau datang peringatan-peringatan Allah, jangan tambah buat maksiat. Taubat, kembali ke jalan Allah. Taubat kepada Allah. Kuncinya itu sebenarnya. Imam Abu Hanifah rahimahullah punya kisah unik. Beliau seorang ulama besar. Saking pintarnya dia dan solehnya, sampai diberikan julukan Imam Al-A'zam. Ulama yang paling agung waktu itu di Irak. Luar biasa gitu. Apa saja ditanya hukum dijawab sama dia. Padahal Imam Abu Hanifah ini belajar agama di umur 35 tahun ke atas. Tapi serius betul belajar sampai menjadi ulama besar. Ulama madhab. Ulama madhab ini harus hafal minimal 500.000 hadis. Ya. Subhanallah, dia lagi jalan satu waktu, ada satu anak lewat di dekatnya beliau, pakai sendal kayu. Sendal kayu kan biasa agak berat dan bunyi-bunyi. Ya biasa ditaruh di tempat-tempat kamar mandi supaya air tidak ya mercik
kemana-mana, biasanya seperti itulah. Dia pakai sendal kayu itu. Anak ini jalan, Imam Hanifah baik niatnya. Nah, hati-hati dengan sendalmu itu, jangan sampai kau kepleset. Niatnya baik, nasihati. Maka kata anak tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Anak ini masih kecil. Dalam kisah ini dikatakan anak ini masih 9 tahun, 10 tahun, belum balik. Lalu kemudian anak itu mengatakan, siapa anda ini paman? Dia bilang, saya Abu Hanifah, julukannya beliau. Oh, anda yang diberikan julukan Al-Imamul A'zam ya, imam yang agung. Kata Abu Hanifah dengan merendah, itu manusia, orang-orang memberikan, masyarakat berikan julukan kepada saya, tapi bukan saya minta. Kata dia, wahai imam, kalau sendal saya yang membuat saya tergelincir, jatuh, saya hanya luka di dunia. Kata anak kecil itu, 9 tahun. Maka saya cuma sakit di dunia, dan setelah beberapa saat saya akan sembuh. Tapi hati-hati dengan kedudukan anda, wahai imam. Jangan sampai anda tergelincir dengan kedudukan anda itu, maka anda akan celaka di dunia, celaka di akhirat. Abu Hanifah seorang ulama besar, anak kecil ngomong gitu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengatakan, kok anak kecil nggak ngerti? Hah? Seperti sebagian orang di antara kita kadang-kadang diingatkan oleh anaknya, ngerti apa kamu? Dengan sombong. Abu Hanifah nangis, teman-teman sekalian. Menangis terisak-isak sambil memeluk anak tersebut. Dan dia bersyukur kepada Allah karena Allah sampaikan peringatan melalui lisan anak kecil supaya tambah sadar, tambah tawadhu. Begitu loh. Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka? Ya, wilayah kaum Nabi Lut ini ada di pesisir Laut Mati sekarang ya. Itu ada 9 desa yang didakwai Nabi Lut alaihissalam. Homoseksual semua. Nasihatin nggak mau dengar. Sampai akhirnya mereka menantang Nabi Lut, datangkan siksa Tuhan wahai Lut. Kami nggak mau dengar. Dan saking parahnya mereka sampai-sampai mereka bisa melakukan homoseksual sementara nunggu orderan makanannya di restoran mereka. Maka Allah sementara cabut negeri itu, diangkat 9 negeri itu, 9 desa itu diangkat dan terdengar gonggongan anjing mereka. Satu negeri lihat negeri yang sebelahnya, itu lagi diangkat semuanya. Mereka teriak-teriak histeri tapi nggak bisa balik sama Allah. Masih ada peninggalannya sekarang di Laut Mati. Di Laut Mati datang penelitian ada gunung-gunung terbalik, bagian atasnya di bawah. Masih ada penelitian, cuma para ilmuwan datang, oh ini pernah terbalik, oh pernah begini. Tapi nggak ambil pelajaran. Masih aja orang ada lakukan homoseksual. Masih minta supaya diberikan peraturan-peraturan. Masih nantang. Buktinya nggak ada yang disiksa kok orang di Indonesia. Kok aneh benar. Kalau kamu mau pergi aja ke pulau sendiri, biar kau dihantam sama Allah di sana. Jangan bawa kita, gitu kan? Nah kita sudah tahu nggak mungkin kalau datang azabnya bahaya. Masa nunggu disiksa dulu? Masa nunggu di PHK dulu baru mau baik? Kan nggak mungkin. Kata beliau, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara? Maaf, saya ulangi. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Tsamud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya semua binasa? Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut sampai-sampai para malaikat sempat mendengar lolongan anjing mereka? Semuanya binasa, anjingnya, hewan-hewannya semuanya. Kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya, atasnya menjadi bawah hingga membinasakan semuanya. Belum lagi dengan lemparan batu-batu dari langit yang menghujani kaum Lut alaihissalam tersebut. Sejumlah hukuman dijatuhkan secara serentak kepada mereka yang belum pernah dijatuhkan kepada umat lainnya. Orang-orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapat ganjaran yang seperti itu. Yang melakukan sama-sama akan sama. Sungguh tidaklah hal itu jauh dari orang-orang zalim. Dalam Al-Quran ada semua ceritanya nih, ya, termasuk penduduk negeri Madian yang dipimpin oleh Nabi Shu'aib alaihissalam. Diingat kalau Nabi-Nabi Allah tidak mau dengar. Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan, arwah mereka lalu dipindahkan ke neraka Jahannam sehingga jasad-jasad mereka tenggelam ke laut, sedangkan ruh-ruh mereka terbakar di neraka? Saya subhanallah masuk ke museum tempat muminya Fir'aun itu yang dianggap Ramsis sekian yang hidup sama Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau kita ukur tinggi badannya tidak jauh dari kita. Apa yang dia sombongkan selama ini? Allah kekalkan jasadnya. Sampai ada jemaah saya bilang, Ustaz ini Fir'aun itu. Saya bilang iya ini dia. Sekarang cuma tinggal mumi, tulangnya, dagingnya semua mengerucut, bas jadi kenangan agar manusia lihat. Ada orang cuma bilang, oh ini ya muminya, pergi, nggak ambil pelajaran. Loh ini loh Allah binasakan ngaku Tuhan dulu, ujung-ujungnya habis. Di dalam museum itu ada banyak peti-peti kematian, singgasananya, cuma jadi kenangan. Oh ini dulu singgasananya, oh itu dulu tongkatnya, oh itu dulu tempat duduknya, oh ini ranjangnya, oh ini dulu tempat perhiasan istrinya. Kenapa kok cuma cerita ya? Bukan cerita ini. Ini fakta yang harus ambil pelajaran, jangan ikuti langkahnya Fir'aun. Ya. Bukankah dosa yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman, terkadang dengan pembunuhan, perbudakan, hancurnya negeri, hadirnya para raja yang zalim, mengubah mereka menjadi kera dan babi, sampai akhirnya Allah yang maha berkah dan maha tinggi bersumpah dalam surah Al-A'raf 167, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al adzab. Bahwasanya sungguh Dia Allah
akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Karena orang-orang Yahudi ini sudah berapa kali Allah binasakan mereka, Allah siksa mereka. Yang paling masyhur kisahnya diperbudak oleh Fir'aun dan pengikutnya ya. Sampai kalau ada Bani Israel lewat, siapapun orang Mesir waktu itu suku Kipti, sukunya Fir'aun, mau tendang, mau pukul, mau ambil hartanya, mau perkosa perempuannya, bebas, nggak kena hukum. Terhina betul mereka. Tapi subhanallah, Allah selamatkan dengan datangnya Musa, disuruh beriman. Begitu Allah selamatkan mereka, Fir'aun ditenggelamkan, baru nyebrang Laut Merah, sudah langsung protes. Baru selamat. Ada di situ orang lagi sembah berhala. Mereka mengatakan, ya Musa, ij'alana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan-Tuhan seperti orang-orang itu punya Tuhan. Baru Allah selamatkan mereka. Mereka sudah minta begitu. Kemudian sampai lagi, protes, minta makanan, minta ini, minta itu pada Musa. Masih dipenuhi, tapi kufur. Sampai Gunung Tur, dalam Al-Quran diceritakan Allah angkat. Lalu Allah ancam mereka. Kalau mereka tidak taubat, dihantamkan dengan Gunung Tur. Gunung Tur ada sekarang, masih ada. Ya. Yang Allah sebutkan Wat-Tur, wa kitabin mastur, surat khusus At-Tur. Itu ada Bani Israel pernah diangkat ke gunung itu mau dihancurin kepada mereka di zaman Musa AS. Karena kufurnya. Baru mereka tobat, kami nggak mau lagi Musa. Berapa waktu kemudian kufur lagi. Maka sekalian Allah turunkan tadi firman-Nya. Ya, sampai sekarang Yahudi seperti itu. Terus saja tahu kebenaran tapi tidak mau beriman.